Konsumsi makanan ringan, khususnya keripik, terus meningkat seiring tingginya permintaan masyarakat terhadap camilan praktis. Namun, sebagian besar produk keripik masih didominasi tepung terigu dan belum banyak memanfaatkan bahan baku lokal yang bernilai gizi tinggi. Biji alpukat yang selama ini umumnya menjadi limbah memiliki potensi sebagai bahan pangan fungsional. Penelitian menunjukkan bahwa tepung biji alpukat mengandung tinggi serat dan kaya akan aktivitas antioksidan, sehingga berpotensi meningkatkan kualitas gizi produk pangan. Penggunaan tepung biji alpukat sebagai substitusi sebagian tepung terigu pada keripik Rafo dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah produk secara signifikan. Melalui formulasi ini, keripik diharapkan memiliki profil serat dan antioksidan yang lebih tinggi tanpa mengorbankan karakteristik organoleptik yang menjadi preferensi utama konsumen. Di sisi lain, inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan pemanfaatan limbah biji alpukat yang selama ini masih minim pengolahan. Dengan demikian, Rafo tidak hanya hadir sebagai produk pangan bergizi, tetapi juga berkontribusi langsung dalam mendukung diversifikasi pangan, serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya lokal. Oke, selanjutnya kita menggunakan bahan-bahan yang dimana meliputi pertama, tepung terigunya kita pakai sebanyak 46%, tepung tapiokanya kita pakai sebanyak 14,8%, tepung biji alpukatnya kita pakai 6,8% dari 10% total tepung, santannya kita pakai sebanyak 21,1%, margarinnya kita pakai sebanyak 5,3%, daun bawangnya 2,1%, seledrinya 1,5%, garamnya 1,3%, kaldu ayamnya 1,3%, serta telurnya kita gunakan 1 butir, terus untuk bawang putihnya kita gunakan 4 siung. Proses pembuatan diawali dengan membuat tepung biji alpukat. Yang pertama, siapkan buah alpukat segar, kemudian kupas kulit buahnya, dan pisahkan antara biji dan dagingnya. Kemudian, cuci bersih biji alpukat. Kemudian, potong biji alpukat berukuran dadu dengan ukuran 1 hingga 2 cm agar mempermudah proses pengeringan. Kemudian, jemur menggunakan sinar matahari selama 48 jam atau 2 hari. Kemudian, setelah dirasa sudah sangat kering, maka dapat dilakukan penggilingan dengan menggunakan blender kurang lebih 5 menit dengan jeda setiap 20 detik. Setelah di blender halus, maka dilakukan proses pengayakan untuk menyamakan mash antara setiap ukuran partikel dari tepung biji alpukatnya. Dan tepung biji alpukat sudah jadi. Selanjutnya, proses pembuatan keripik tepung biji alpukat. Bahan baku ditimbang sesuai formulasi. Lalu diuleni hingga kalis. Adonan kemudian dipipihkan menjadi lembaran setebal 0,5 hingga 1 mm lalu dicetak. Proses kuncinya ada di penggorengan singkat selama 20 hingga 30 detik pada suhu 170 hingga 180 derajat Celcius. Setelah itu keripik ditiriskan dan didinginkan ke suhu ruang. Terakhir, produk ditimbang sesuai gramasi standar lalu dikemas dan diberi label.